Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deva Wahyu Wulandari dengan NIM 24108040054 dari Program Studi Akuntansi Syariah kelas C. Di sini saya akan memaparkan materi atau menjelaskan materi tentang konsep diferensial fungsi sederhana dan penerapannya di dalam ekonomi. Baik, selanjutnya kita akan membahas definisi diferensial terlebih dahulu. Diferensial itu biasa disebut dengan turunan. Nah, diferensial ini membahas tingkat perubahan suatu fungsi sehubungan dengan perubahan kecil dari suatu variabel bebas fungsi yang bersangkutan. Nah, konsep diferensial ini menjadi salah satu alat analisis yang sangat penting di dalam bisnis maupun ekonomi. Diferensial ini juga digunakan untuk mencari nilai marginal serta elastisitas pada sebuah model di dalam ilmu ekonomi. Baik, sekarang kita akan masuk ke dalam question diferensi dan derivatif. Jika Y sama dengan Fx dan terdapat tambahan variabel bebas X sebesar delta X, maka bentuk persamaannya dapat dituliskan menjadi delta Y sama dengan Fx ditambah delta X dikurangi Fx. Nah, diferensial tadi kan adalah perubahan suatu fungsi karena terjadi perubahan terhadap variabel bebasnya. Misalnya, kita punya fungsi Y sama dengan Fx, di mana X ini merupakan variabel bebasnya, dan Y adalah variabel terikatnya. Ketika X mengalami perubahan sebesar delta X, maka tentu Y-nya akan mengalami perubahan juga, di mana Y-nya ini pada kondisi sekarang dengan kondisi sebelumnya. Maka bentuk persamaannya itu dapat dituliskan menjadi delta Y sama dengan Fx ditambah delta X dikurangi Fx. Jika persamaan di atas dibagi dengan delta X, maka akan menghasilkan hasil bagi perbedaan atau question diferensi sebagai berikut. Delta Y dibagi delta X sama dengan Fx tambah delta X dikurangi Fx dibagi delta X, seperti itu. Nah, ini nanti untuk mencari question diferensinya. Jadi, apa diferensiasi itu? Jadi, diferensiasi adalah proses untuk memperoleh derivatif atau turunan. Proses penurunan sebuah fungsi disebut juga proses diferensiasi. Pada dasarnya, merupakan penentuan limit suatu question diferensi dengan pertambahan variabel bebasnya sangat kecil atau mendekati nol. Nah, hasil yang diperoleh dari proses diferensiasi itu dinamakan derivatif atau turunan. Notasi diferensial dari fungsi X, jika Y sama dengan Fx diturunkan menjadi Y aksen sama dengan F aksen X, Y aksen sama dengan dy per dx. Jadi, notasi atau simbol dari diferensial suatu fungsi X disimbolkan sebagai misalkan Y sama dengan Fx, maka diturunkan menjadi Y aksen sama dengan F aksen X. Di mana Y aksen ini merupakan turunan dari fungsinya dy per dx. Jadi dy per dx merupakan turunan terhadap fungsi Y terhadap X, seperti itu. Baik, di sini kita akan lanjut masuk ke kaidah diferensiasi. Adapun kaidah-kaidah diferensiasi itu banyak sekali, tapi di sini saya akan menjelaskan beberapa saja. Yang pertama ada diferensiasi konstanta. Jika Y sama dengan K, maka dapat diturunkan menjadi Y
aksen sama dengan dy per dx sama dengan 0. Oke, sekarang kita masuk ke contoh soalnya. Y sama dengan 4, itu kita turunkan menjadi Y aksen sama dengan dy per dx sama dengan 0. Karena 4 ini konstanta, maka jika diturunkan, akan hasil turunannya itu menjadi 0. Seperti itu. Yang kedua ada diferensiasi fungsi pangkat. Y sama dengan x pangkat n, diturunkan menjadi aksen sama dengan dy per dx sama dengan n dikali x pangkat n kurangi 1. Baik, kita menuju soalnya. Jika y sama dengan x pangkat 3, maka diturunkan menjadi y aksen sama dengan 3-nya turun, sama dengan 3 dikali x pangkat 3 dikurangi 1, seperti di rumus. Sama menjadi 3x pangkat 2. Baik, kita akan lanjut ke kaidah yang ketiga, yaitu diferensiasi perkalian konstanta dengan fungsi. Jika y sama dengan a kali x, maka turunannya adalah y aksen sama dengan dy per dx sama dengan a. Kita masuk ke soalnya. Jika y sama dengan 4x, maka dapat diturunkan, atau turunannya adalah y aksen sama dengan 4 dikali x pangkat 1 dikurangi 1, karena x itu kan 1 ya. 1 kurangi 1 sama dengan 3x pangkat 0. Karena pangkatnya 0, maka tidak usah dituliskan. Jadi, y sama dengan 3 dikali 1, karena x itu kan nilainya 1. Hasilnya 3. Kemudian kita masuk ke yang keempat, adalah diferensiasi perkalian konstanta dengan fungsi pangkat. Jika y sama dengan a dikali x pangkat n, maka turunannya adalah y aksen sama dengan dy per dx sama dengan a kali n kali x pangkat n kurangi 1. Kita masuk ke soalnya. Jika y sama dengan 2x pangkat 3, maka turunannya adalah y aksen sama dengan 2 kali 3 dikali x pangkat 3 dikurangi 1. Maka hasilnya adalah 2 kali 3 adalah 6, 6x, 3 kurangi 1 pangkat 2. Jadi hasilnya adalah 6x pangkat 2. Nah, jadi 4 kaidah diferensiasi tadi itu merupakan kaidah yang sering ditemui. Nah, pada slide ini kita akan membahas derivatif dari derivatif atau turunan dari turunan. Nah, diferensial juga itu ada yang namanya turunan dari derivatif dari derivatif. Tuh. Setiap fungsi itu dapat diturunkan lebih dari 1 kali. Turunan pertama itu merupakan turunan dari fungsi asli atau fungsi awal. Kemudian turunan kedua itu turunan dari turunan pertama. Kemudian turunan ketiga itu merupakan turunan dari turunan kedua, begitupun seterusnya. Kemudian kita masuk ke soal. Jika y sama dengan fx sama dengan x pangkat 3 dikurangi 4x pangkat 2 ditambah 5x dikurangi 7, maka turunan pertamanya adalah y aksen sama dengan f aksen x sama dengan 3x pangkat 2 itu
merupakan turunan dari X pangkat 3. Kemudian 4X pangkat 2 ini diturunkan menjadi 8X. Kemudian ditambah 5X ini jika diturunkan itu menjadi 5. 7 ini tidak ditulis karena 7 merupakan konstanta yang nilainya itu 0. Nah, ini merupakan turunan pertama. Kemudian turunan kedua itu merupakan turunan dari turunan pertama ini. Jadi didapat turunan kedua yaitu I aksen-aksen sama dengan F aksen-aksen X sama dengan 3X pangkat 2 ini diturunkan menjadi 3 kali 2X. Kemudian 8X itu diturunkan menjadi 8. Jadi menjadi 3 kali 2X dikurangi 8 sama dengan 6X dikurangi 8. Nah, ini merupakan turunan kedua. Sekarang kita akan masuk ke penerapan ekonomi dari diferensial. Jadi, penerapan ekonomi di dalam diferensial ini bermacam-macam, ada elastisitas dan konsep biaya. Diferensial ini juga bisa diterapkan di dalam biaya marginal, penerimaan marginal, utilitas marginal, produk marginal, konsumsi marginal, tabungan marginal, serta untuk analisis keuntungan maksimum. Kemudian, tetapi di sini saya hanya ingin membahas yang elastisitas, yaitu yang berupa permintaan, kemudian ada elastisitas penawaran, dan juga elastisitas produksi. Apa itu elastisitas? Elastisitas dari suatu fungsi Y sama dengan Fx berkenaan dengan X dapat didefinisikan sebagaimana rumus yang ada di slide ini. Yang ini. Nah, ini berarti bahwa elastisitas Y sama dengan Fx merupakan limit dari rasio antara perubahan relatif dalam X untuk perubahan X yang sangat kecil atau mendekati 0. Dengan terminologi lain, elastisitas Y terhadap X dapat juga dikatakan sebagai rasio antara persentase perubahan Y terhadap persentase perubahan X. Elastisitas permintaan. Elastisitas permintaan atau elastisitas harga permintaan adalah suatu koefisien yang menjelaskan besarnya perubahan jumlah barang yang diminta akibat adanya perubahan harga. Jadi, elastisitas permintaan merupakan rasio antara persentase perubahan jumlah barang yang diminta terhadap persentase perubahan harga. Permintaan akan suatu barang dikatakan bersifat elastik apabila elastisitas permintaannya lebih dari 1. Kemudian permintaan akan suatu barang dikatakan elastik uniter jika elastisitas permintaannya sama dengan 1. Kemudian permintaan akan suatu barang dikatakan inelastik jika elastisitas permintaannya lebih kecil dari 1. Barang yang permintaannya elastis mengisyaratkan bahwa jika harga barang tersebut berubah secara besar, persentase tertentu, maka permintaan terhadapnya akan berubah secara berlawanan arah dengan persentase yang lebih besar daripada persentase perubahan harganya. Kemudian lanjut. Baik, kita akan masuk ke soal. Permintaan akan suatu barang dicerminkan oleh D sama dengan 4 min P, di mana D melambangkan jumlah barang yang diminta dan P adalah harganya per unit. Hitunglah elastisitas permintaannya pada tingkat harga P sama dengan 3. Pada P sama dengan 3, dan D sama dengan 1, elastisitas permintaannya adalah jumlah
barang D per harga barang D dikali harga per unit kemudian per jumlah barang yang diminta sama dengan negatif 1 dikali 3/1 sama dengan negatif 3, yakni barang yang dikatakan elastis. Elastisitas penawaran. Elastisitas penawaran adalah suatu koefisien yang menjelaskan besarnya perubahan jumlah barang yang ditawarkan berkenaan dengan adanya perubahan harga. Jadi, merupakan rasio antara persentase perubahan jumlah barang yang ditawarkan terhadap persentase perubahan harga. Jika fungsi penawaran dinyatakan Xs sama dengan Fp, maka elastisitas penawarannya adalah eta S sama dengan dXs per dP dikali P per Xs, di mana dXs per dP tak lain adalah X aksen S atau F aksen P. Penawaran akan suatu barang dikatakan bersifat elastik apabila eta S lebih dari 1. Penawaran akan suatu barang dikatakan bersifat elastik uniter apabila eta S sama dengan 1. Penawaran akan suatu barang dikatakan bersifat inelastik apabila eta S kurang dari 1. Penawaran disebut elastik, berarti persentase perubahan penawaran lebih besar dari persentase perubahan harga. Baik, kita akan masuk ke soal elastisitas penawaran. Fungsi penawaran suatu barang Xs sama dengan 7P pangkat 2 min 200. Berapa elastisitas penawaran pada tingkat harga P sama dengan 10? Maka diketahui Xs tadi sama dengan 7P pangkat 2 min 200. Kemudian kita cari turunan pertamanya, yaitu Xs aksen sama dengan dXs per dP sama dengan 14P. 14P ini turunan dari 7P kuadrat. Kemudian, rumus untuk mencari elastisitas penawaran adalah Ns sama dengan dXs per dP dikali P per Xs. Kemudian, Ns sama dengan 14P dikali P per 7P pangkat 2 dikurangi 200. Pada P sama dengan 10, Ns sama dengan, kita masukkan P10 ini ke dalam P yang ini. Maka, Ns sama dengan 14 dikali 10 dikali 10 per 7, 10 pangkat 2 dikurangi 200 sama dengan 14 dikali 10 itu 140. 140 dikali 10 1400. Kemudian 10 pangkat 2 itu hasilnya 100. 100 kali 7 700 dikurangi 200, hasilnya 500. Nah, sehingga menjadi 1400 per 500. Sama dengan 2,8. Jadi, Ns sama dengan 2,8, berarti bahwa jika dari kedudukan P sama dengan 10, setiap terjadi kenaikan harga sebesar 1%, maka jumlah barang yang ditawarkan akan meningkat 2,8%. Baik, kita akan masuk ke elastisitas produksi. Elastisitas produksi adalah suatu koefisien yang menjelaskan besarnya perubahan jumlah keluaran atau output yang dihasilkan akibat adanya perubahan jumlah masukan atau input yang digunakan. Jadi, merupakan rasio antara persentase perubahan jumlah keluaran terhadap persentase perubahan jumlah masukan. Jika P melambangkan jumlah produk yang dihasilkan, sedangkan X melambangkan jumlah faktor produksi yang digunakan, dan fungsi produksi yang dinyatakan dengan P sama dengan Fx, maka elastisitas produksinya adalah Np sama dengan dP per dx
dikali X per P. Baik, kita akan masuk ke soal elastisitas produksi. Fungsi produksi suatu barang ditunjukkan oleh persamaan P sama dengan 6X pangkat 2 min X pangkat 3. Hitunglah elastisitas produksinya pada tingkat penggunaan faktor produksi sebanyak 3 unit dan 7 unit. Maka diketahui P sama dengan 6X pangkat 2 min X pangkat 3. Mendekati P aksen sama dengan DP. Dx sama dengan 12X dikurangi 3X pangkat 2. Maka elastisitas produksinya dP per dx dikali X per P sama dengan 12X dikurangi 3X pangkat 2 dikali X per 16X pangkat 2 dikurangi X pangkat 3. Kemudian, tadi X-nya sudah diketahui, yaitu tingkat penggunaan faktor produksi sebanyak 3 unit dan 7 unit. Kita tinggal menggantinya saja. Pada X sama dengan 3, NP sama dengan 36 dikurangi 27 dikali 3 per 54 dikurangi 27. Hasilnya adalah 1. Kemudian, pada X sama dengan 7, NP sama dengan 84 dikurangi 147 dikali 7 per 294 dikurangi 343 sama dengan 9. Baik, itu tadi adalah pemaparan materi atau penjelasan materi dari saya terkait diferensial sederhana dan penerapannya di dalam ekonomi. Saya ucapkan terima kasih. Apabila ada kurang dan lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.